Hai Kak Keke, mau kemana nih? Ada Kak Carla. Sepertinya senang sekali hari ini Kak Keke. Iya dong Kak, kan sudah tahun baru. Harus semangat baru, sukacita dan pengharapan baru. Nah Kak, aku mau memimpin sekolah minggu di GKI Pengadilan Bogor. Bareng Kak Carla kan ya? Iya Kak, yuk sepertinya adik-adik sudah siap tuh di rumah Kak. Oh kalau gitu kita sapa dulu adik-adik kita yuk Kak yuk. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah di sekolah minggu GKI Pengadilan Bogor. Adik-adik kabarnya gimana nih? Tentunya kita berharap adik-adik di rumah atau dimanapun berada menjawab puji Tuhan dalam kondisi sehat dan selalu sukacita. Betul Kak Keke, kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus begitu manis dan indah. Seperti lagu yang akan kita nyanyiin ya Kak ya? Iya Kak. Yuk adik-adik kita sama-sama menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik selalu ingat ya, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh sungguh indah. Kita nyanyikan sekali lagi ya Kak ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kami semua, sehingga pada hari ini kita boleh beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah adik-adik dapat bersukacita dan bisa memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Carla, tentu tahu dong tema sekolah minggu kita hari ini. Tahu dong Kak Keke, Apa tuh Kak? tema ibadah kita hari ini adalah Tuhan Yesus berkuasa menolong. Nah, kalau begitu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ajak adik-adik menyanyikan satu buah lagu untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan selalu ada di hati kita, hati adik-adik semua. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Sekali lagi ya Kak ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Selamat tahun baru adik-adik.
Selamat memasuki tahun 2022 dengan sukacita dan semangat yang baru. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9a. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Adik-adik, Yesus adalah orang Yahudi. Pada saat itu ada perayaan orang Yahudi di Yerusalem. Lalu Yesus bersiap dan berangkat ke Yerusalem. Sesampainya di pintu gerbang domba, di situ terdapat sebuah kolam adik-adik. Namanya kolam Betesda. Itu bukan kolam renang ya adik-adik. Kolam Betesda adalah kolam penyembuhan, di mana kalau malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air, maka orang-orang yang ada dalam kolam tersebut mendapat kesembuhan apapun penyakitnya. Adik-adik, kolam Betesda mempunyai 5 serambi. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, di semua serambi itu banyak sekali orang sakit adik-adik. Sakit lumpuh, timpang, buta, dan banyak lagi yang lainnya. Gitu adik-adik. Oh ya, di situ ada juga seorang bapak adik-adik yang sakit lumpuh sudah selama 38 tahun. Wow, lama sekali. 38 tahun. Lalu Yesus datang menghampiri bapak itu dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawabnya sambil menangis, "Tidak ada orang yang menolong aku turun ke kolam itu. Bila airnya bergoncang, orang lain mendahului aku." Gitu katanya adik-adik. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan berkata, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bapak itu kaget, tapi dia taat juga. Dia mengangkat tilamnya dan mencoba berjalan. 1, 2, 3. Aku bisa berjalan. Oh,
aku bisa berjalan. Hore! Dia gembira sekali adik-adik. Dia melonjak kegirangan. Adik-adik, Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menyembuhkan. Seringkali tidak seperti yang kita pikirkan atau dengan cara yang kita inginkan. Tuhan punya cara sendiri. Seperti Bapak tadi, orang yang lumpuh tadi mengharapkan kesembuhan dari apa adik-adik? Ya, dari kolam Bethesda. Kenyataannya, dia mendapatkan kesembuhan oleh Yesus melalui apa adik-adik? Ya, melalui perkataan Yesus, melalui firman Yesus dan ketaatan Bapa tadi. Adik-adik, Tuhan Yesus juga bisa mengirim orang-orang untuk menolong adik-adik dan kakak. Contohnya, bila adik-adik sedang sakit, Tuhan bisa mengirimkan dokter untuk memberikan kesembuhan untuk adik-adik. Dan juga Tuhan bisa berbicara kepada Papa dan Mama untuk memberikan nasihat buat adik-adik agar minum obat teratur, minum susu yang banyak, makan makanan yang sehat, dan juga tidur yang cukup. Begitu adik-adik. Nah, seperti saat ini kita masih pandemi adik-adik. Tuhan Yesus juga mengirimkan vaksin untuk adik-adik dan kakak agar kita terlindungi kesehatannya. Begitu adik-adik. Oke ya, kakak sudah selesai bercerita. Kakak harapkan kita semua ingat bahwa Tuhan Yesus mempunyai banyak cara untuk menolong adik-adik dan kakak. Tugas kita adalah tetap berdoa, tetap percaya, dan taat pada perintah Tuhan. Oke adik-adik? Ya deh, kakak sudah selesai ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat farman minggu ini diambil dari Ayub 5 ayat 9a. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Wah, luar biasa ya Kak ya, firman yang sudah tadi kita dengar. Kita diingatkan, kita terus berharap karena Tuhan bisa menolong kita dengan cara Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan memberi persembahan Kak. Adik-adik bisa memberi persembahan dengan memasukkan ke dalam sampul persembahan dan nanti bisa membawanya ke gereja pada saat kita beribadah. Atau Adik-adik boleh minta tolong Papa dan Mama untuk mentransfer ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik, kita punya Tuhan yang hebat yang siap menolong kita. Untuk itu, mari adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Mari adik-adik, kita sama-sama menyanyi lagu ini dengan penuh semangat dan ikuti gerakan kakak. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa,
kita dengan ucapan syukur dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan selalu siap menolong kami dengan cara Tuhan. Tuhan Yesus, berkati mama, papa, semua orang-orang yang kami kasihi, berkati bangsa dan negara kami. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi kasih Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Kasih Tuhan selalu ada. Karena itu, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.